Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Sunani, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bandar Surabaya, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 Universitas Pasundan, Bandung dengan nomor mahasiswa 235072004. Hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Semua siap berdoa untuk kemudian kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Dirapikan dulu. Ibu absen dulu ya. Ya. Aji Pangestu. Hadir. Aldo Andrian. Hadir. Dwi Alfiana. Hadir. Safira Rahmadani. Hadir. Yunita Rohman. Hadir. Yusuf. Hadir. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ya, kita akan mulai belajar hari ini. Ibu ingin tanya materi minggu lalu apa yang kita pelajari? Inflasi. Apa itu inflasi? Siapa mau coba jawab? Tunjuk tangan. Ya, Yusuf. Inflasi adalah kenaikan harga-harga dalam jangka waktu lama. Ya, boleh. Inflasi adalah kenaikan harga dalam jangka waktu yang lama. Berikan aplaus untuk Yusuf. Jadi, setelah kita belajar inflasi, kita hari ini akan belajar mengenai kebijakan moneter yang masih terkait dengan inflasi. Ketika harga-harga naik, maka siapa sih yang mengambil kebijakan moneter ini? Siapa? Bank sentral, betul, Miracle. Jadi bank sentral itu siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia ini yang disebut sebagai BI mengambil kebijakan moneter untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, termasuk tadi masalah terjadinya inflasi. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah dekat dengan kebijakan moneter. Tapi kita tidak tahu, misalnya orang tua kalian ada masanya mau pinjem bank, tapi ternyata dipersulit. Kenapa? Mungkin pemerintah sedang mengambil kebijakan untuk menahan uang. Demi apa? Menjaga kestabilan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah lekat dengan hidup kita, tapi kita kadang-kadang belum paham, belum tahu. Oh, ternyata jumlah uang yang beredar itu sebenarnya diatur atau tidak? Diatur. Ada yang mau pengen kerja di Bank Sentral, Bank Indonesia? Ada. Ya. Bank Sentral atau Bank Indonesia ini adalah bank milik negara. Jadi kalau kalian pengen kerja di sana, kalian harus rajin belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui model problem based learning, kalian diharapkan dapat menganalisis kebijakan moneter. Jadi kalian diharapkan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa menganalisis kebijakan moneter dengan tepat. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kalian diharapkan dapat menyajikan hasil
kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan model problem based learning. Model PBL ini dalam kegiatannya kalian akan dibagi ke dalam kelompok, kemudian kelompok kalian melakukan pengumpulan data melalui internet, melalui video nanti akan dibagikan. Kemudian kalian akan diminta untuk mendiskusikan, jadi setelah mengumpulkan data mendiskusikan hasil temuannya. Kemudian yang terakhir mempresentasikan. Nah, sistem penilaian kita yang pertama ada namanya penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian di kelas? Harus ingat, sikap kalian harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan ini dinilai ketika kalian diskusi, ketika presentasi. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Ini yang sering kita lakukan ketika menghadapi apa? Ujian atau biasanya disebut sebagai asesmen formatif dan sumatif. Nah, nanti pada saat pembelajaran penilaian pengetahuan ini bisa melalui pretest, LKPD dan post-test. Ada yang tanyakan mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tidak? Kalau tidak, Ibu ingin melihat pengetahuan kalian sebelum kita belajar mengenai kebijakan moneter. Silakan kalian scan barcode. Nanti hasilnya akan Ibu gunakan untuk membagi kalian ke dalam kelompok. Silakan scan barcode. Selesai? Sudah. Akan video berikut. Negara yang mau diceritakan kali ini adalah Turki. Oke, sedikit latar belakang buat kamu yang mungkin buta gitu tentang ekonomi negara Turki. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, negara Turki lagi disorot banget sama dunia internasional. Kenaikan harga barang-barang di Turki itu cepet banget. Kamu bayangin aja nih, harga kebab yang jadi makanan sehari-hari di Turki bisa ngalamin kenaikan harga yang lumayan tinggi tiap bulan selama bertahun-tahun. Nah, apa yang terjadi dengan harga di Turki? Itu sebagai apa? Perubahan harga disebut sebagai inflasi. Apa yang terjadi seandainya atau jika harga-harga itu naik dengan cepat? Ada yang mau coba jawab? Ya, silakan. Pembelinya berkurang. Kalau pembeli berkurang, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, produksi menurun. Ketika pembeli berkurang karena harganya menjadi mahal, kemudian produksinya menurun, apalagi yang terjadi nanti pada akhirnya? Ya, akan terjadi kemiskinan. Betul sekali. Berikan tepuk tangan. Negara yang punya kebijakan ekonomi itu bisa dikenal beda sendiri. Konsepnya ini sama negara-negara lain dalam menjalani masalah ekonomi negaranya. Ibaratnya gini, kalau semua negara lain mengambil kebijakan ekonomi lalu memilih kondisi ekonominya, negara ini mengambil langkah yang justru berkebalikan sama negara-negara lain. Dan ternyata dampak kebijakannya luar biasa banget loh. Inflation. Apa yang terjadi? Betul tidak tadi terjadi inflasi? Betul. Karena untuk kalian semua. Jadi kenapa tadi yang dikatakan di video kedua bahwa ternyata di Turki mengambil kebijakan yang berbeda dengan artinya apa? Artinya kebijakan suatu negara itu juga akan berdampak pada kondisi ekonomi negara tersebut. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kalian lihat anggota kelompoknya yang sudah dibagi. Kalian silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Yuk, silakan. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Silahkan kalian scan barcode LKPD yang ada di papan atau di slide. Kemudian
kalian buka template-nya, nanti kalian isikan hasil diskusinya. Ya, silahkan klik. Kalian perhatikan soalnya, kalian kumpulkan datanya dan didiskusikan. Yang punya kebijakan ekonomi yang unik banget. Soalnya kebijakan ekonomi itu bisa dibilang beda sendiri nih. Kalau saya dibandingin sama negara-negara. Ada yang tidak punya kuota atau mungkin sulit untuk akses LKPD? Oh iya. Pakai kertas ya? Silakan masing-masing kelompok anggotanya tidak boleh ada yang tidak bekerja, semua harus bekerja. Jadi silakan dibagi tugas. Kalian kumpulkan data, kalian diskusikan hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh di situ yang kesulitan untuk akses boleh pakai LKPD kertas, yang bisa akses boleh nanti, tetapi nanti masing-masing kelompok disamin ya. Kalau masing-masing ada yang masih punya kuota kan, nanti diakses template-nya, kemudian dimasukkan hasilnya. Ya. Ada kesulitan tidak? Aksesnya? Pertanyaan? Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ya. Silahkan saja kalian kumpulkan datanya nanti didiskusikan. Kumpulkan data itu kalian boleh dari Lamango boleh, dari boleh. Berarti data pendukung. Waktunya sudah habis. Kita mulai untuk presentasi. Silakan kelompok 1, kelompoknya Yusuf untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Yusuf. Oke, saya di sini akan menyampaikan hasil yang kami dapat, informasi yang kami dapatkan dari video yang kami lihat di atas. Yaitu soal pertama, informasi apa yang kalian dapat dari video di atas? Kami mendapatkan informasi yaitu inflasi yang terjadi di Turki yang mengakibatkan nilai mata uang lira yang menurun hingga 90%.
Soal nomor 2, apa kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Turki? Yaitu kebijakan radikal secara ekonomi dan kebijakan menurunkan tingkat suku bunga. 3. Apakah kebijakan tersebut jelaskan? 3. Apakah kebijakan tersebut tepat jelaskan? Tidak tepat karena menimbulkan efek samping, yaitu kemudian usaha kecil yang pinjam uang ke bank berbentuk lira. Hasilnya banyak perusahaan kecil yang tutup, bahkan angka pengangguran naik hingga 14%. 4. Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh Turki? Jelaskan. Kalau menurut saya, kebijakan yang seharusnya diambil yaitu kebijakan kooperatif, karena dengan menurunkan jumlah uang yang beredar dapat membuat nilai tukar lira menjadi lebih menguat. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kebijakan moneter apa yang dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan cara apa? Bisa diulangi? Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan cara apa? Di sini tentang saya juga akan menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan kalau sudah dapat jawaban. Oke, saya jawab. Dengan cara mengendalikan inflasi dan mengelola tingkat suku bunga. Dah? Kelas belum jawabannya? Sudah. Kayaknya lebih bagus kameranya. Ya. Tanya, ada pertanyaan lagi tidak? Ada yang menanyakan lagi atau tidak? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali berikan doa untuk kelompok itu. Lanjut kelompok 2, kelompoknya Manda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami selesaikan yang akan dibacakan oleh Santi. Saya akan membacakan hasil diskusinya. Soal nomor 1, informasi apa yang kalian dapat dari video di atas? Jawabannya, dari video di atas kita mendapatkan informasi negara dengan kebijakan ekonomi yang unik, yaitu negara Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Turki mengalami inflasi yang cukup tinggi. 2. Apa kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Turki? Turki mengambil kebijakan yang berbeda dengan negara lain. 3. Jelaskan pengaruh kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi Turki yang tinggi tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masalah struktural, defisit, dan kapital akun. 4. Jelaskan apa yang menjadi faktor ekonomi Turki mengalami penurunan meski pemerintah telah mengambil kebijakan moneter. 1. Adanya COVID-19. 2. Kebijakan pemerintah menurunkan tingkat suku bunga. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Tidak. Perubahannya. Cukup. Ya, kalau tidak ada silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju presentasi. Aku sudah. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, informasi apa yang kalian dapat dari video di atas? Yaitu mengenai negara yang mengalami inflasi atau turunnya nilai mata uang. Dan pertanyaan yang kedua, apa kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Turki? Yaitu
Bank sentral diharapkan mengambil kebijakan moneter dengan cara menaikkan tingkat suatu bunga sebesar 250% untuk meredam inflasi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengaruh kebijakan tersebut tentang ekonomi negara tersebut. Jawabannya yaitu masyarakat Turki berbondong-bondong menabung ke bank dan para pengusaha enggan untuk meminjam uang ke bank. Kondisi ini membuat peredaran uang jadi melambat dan kenaikan harga bisa diperlambat secara bertahap. Yang terakhir, jelaskan apa yang menjadi faktor ekonomi Turki mengalami penurunan meski pemerintah telah mengambil kebijakan moneter, yaitu daya beli masyarakat Turki dengan uang lira terus menurun setiap harinya, dan di sisi lain nilai-nilai yang mengalami kemerosotan sangat mencemaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Ya, dari hasil diskusi ini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata kebijakan moneter yang diambil satu negara itu dapat mempengaruhi keadaan keadaan ekonomi negara tersebut. Apa yang terjadi dengan Turki? Kebijakan apa yang diambil? Kebijakan moneter dengan cara apa? Menurunkan Ya, menurunkan tingkat suku bunga. Dampaknya apa? menimbulkan efek samping, yaitu usaha kecil yang tidak kalau berbentuk bilang kita banyak usaha kecil yang cukup. Ya, banyak perusahaan kecil yang tutup karena bank yang melambung tinggi. Apa itu inflasi? Tadi kenaikan harga. Atau kebijakan moneter apa? Kebijakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, betul Yusuf. Tepuk tangan untuk Yusuf. Jadi, kebijakan moneter menurut BI adalah kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter yang meliputi jumlah uang yang beredar, kemudian uang primer, kredit, dan juga tingkat suku bunga yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro atau stabilitas ekonomi nasional. Tujuannya apa? Itu tadi, yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Jenisnya ada apa saja? Ada kebijakan yang pertama ekspansif. Ekspansif ini bagian yang dilakukan apa? Yaitu dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar. Meningkatkan jumlah yang beredar itu berarti uang yang ada di masyarakat ditambah oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini sebaliknya dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan menambah dan mengurangi ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ekspansif itu ada apa saja? Yang pertama menurunkan tingkat suku bunga. Tadi yang dilakukan Turki bagaimana menurunkan atau menaikkan? Menurunkan. Padahal tujuannya untuk apa tadi Turki sebenarnya? Untuk mengatasi inflasi. Ya, untuk mengatasi inflasi. Sedangkan kebijakan yang umum untuk mengatasi inflasi itu masuk di kategori kebijakan kontraktif. Betul sekali Yusuf. Sepertinya Yusuf menguasai materi sekali. Jadi kebijakan menurunkan tingkat suku bunga, kemudian membeli surat berharga pemerintah sehingga uang yang beredar berkurang karena berubah menjadi surat berharga. Kemudian menurunkan cadangan atau menurunkan cadangan wajib minimum supaya jumlah uang beredarnya itu banyak, uang yang disimpan di bank itu dikurangi cadangannya. Lalu yang terakhir memberlakukan kebijakan kredit longgar, jadi mengambil pinjaman itu lebih mudah. Itu adalah kebijakan ekspansif, yaitu untuk menaikkan jumlah uang yang beredar.
Hanif? Beda lagi. Tadi dengan cara apa kalau mengurangi suku bunga, mengurangi jumlah uang yang beredar, yaitu dengan meningkatkan suku bunga. Apabila suku bunganya tinggi, maka orang akan menabung sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kemudian menjual surat berharga. Kalau sudah dijual, uang masuk yang dimiliki masyarakat surat berharga, yang masuk adalah uang dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Dan yang terakhir menaikkan cadangan wajib. Kalau tadi ekspansif itu menambah, kalau ini mengurangi. Atau kebalikannya, yang tadi mengurangi, yang ini menambah. Kemudian ada memperlakukan kebijakan kredit tetap. Jadi ketika kebijakan kontraktif ini diberlakukan, orang akan memperoleh pinjaman yang sedikit sulit dibandingkan dengan ketika melakukan kebijakan ekspansi. Jadi yang terjadi di Turki itu kebijakannya adalah kebijakan yang melawan arus atau melawan arah sesuai dengan apa yang selama ini atau tidak sesuai dengan apa yang selama ini terjadi dalam teori-teori ekonomi yang dampaknya terhadap hiperinflasi. Nah, kunci instrumen kebijakan moneter itu apa? Yang pertama adalah cadangan kas rasio atau kas wajib minimum. Jadi tadi cadangan kasnya ada jumlah minimumnya. Kemudian ada kebijakan kredit, yaitu apa? Kreditnya dilonggarkan dan ada yang dilonggarkan, ada yang diketatkan. Yang ketiga apa? Ya, apa? Politik diskonto atau menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Yang terakhir, operasi pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan untuk menjual atau membeli surat-surat berharga. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak, silakan kalian kerjakan post test. Silakan kalian scan barcode post testnya. Sudah selesai ya? Sudah habis waktunya, sudah 5 menit. Kita kerjakan refleksi. Refleksikan apa yang kalian dapat hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Silakan kita refleksi atau kalian refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Silakan dikirim LKPD-nya ya. Tadi sudah ya? Yang pakai kertas sudah juga? Sudah. LKPD sudah dikumpulkan, post sudah, refleksi sudah. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Untuk minggu depan kalian silakan pelajari kebijakan fiskal. Ya, silakan kalian kumpulkan data dulu dari rumah, kalian pelajari supaya nanti bisa menjawab pertanyaan, supaya kalian bisa memahami materi yang akan disampaikan minggu depan. Ibu cukupkan sekian. Kita ucapkan apa? Selesai belajar? Alhamdulillah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.